Elektronika dan komunikasi, beliau ini memang sangat hobi di bidang elektronik ya. Kalau reputasinya kita sudah tidak diragukan lagi, beliau backgroundnya memang di teknik elektro. Dulu dia bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan elektronik juga, tetapi beliau ini memilih pensiun dan berkarya di bidang yang merupakan hobinya dia. Dan alhamdulillah sekian puluh tahun, sudah berapa tahun? 10 tahun lebih ya. Tahun 95 itu sudah mulai dirintis. Tapi benar-benar on itu 2010-2011 ya, kira-kira ya. 2015. Jadi Om Uco ini 2015 mulai memproduksi dengan serius seri Matoa-nya. Di awal Matoa itu hanya radio SSB multiband dari 3 sampai 30 MC, sudah tersebar kemana-mana dan barangnya itu cukup kecil. Kecil. Nah, ini yang SDR, yang awalnya. Nah, yang awalnya produk-produk sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu. Nah, ya. Ini adalah produk awalnya Om Uco. Nah, kelihatan ya dari sini ya. Radionya dulu ya. Nah, radionya dulu. Oke, saya serahkan mic kepada Om Uco untuk memberikan presentasinya. Terima kasih. Om Uco, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Hermandi, juga Pak Juliar. Kita diberi kesempatan ini, sebenarnya kita dalam kesempatan yang baik lah, gitu kan. Di samping halal bihalal, kita bisa share. Nanti juga teman-teman yang sekira-kiranya yang membutuhkan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Jadi langsung ya, sifatnya kantor langsung, saya tidak ada sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas silakan tanya langsung. Intinya itu aja. Jadi saya flashback kembali. Jadi sebelum saya membuat produk standalone project malam ini, saya banyak produk sebelumnya ya yang ada di bawah ini. Semacam awalnya saya membuat radio SDR dengan PC, tapi kan semenjak permintaan dari teman-teman, mereka tuh keinginan untuk gimana sih kalau kita buat standalone gitu kan, tanpa PC. Permasalahannya banyak ya kan, terutama orang-orang tidak mahir di sisi software, instalasi, penyetingan ya kan. Di sisi PC itu terjadi kendala yang sangat lumayan, kita bilang konflik lah ya, agak rumit gitu. Kadang-kadang kita lakukan remote dari jarak jauh untuk membantu teman-teman yang sudah menggunakan SDR dengan PC. Nah, setelah itu kan saya baca di literasi, tumbuhlah gagasan seperti ini. Jadi saya beri nama Matoa Project Sumalamut ini karena saya mengambil terus terang dari project orang Rusia. Waktu itu open source. Jadi saya ceritakan dulu open source. Saya dilihat dia memberikan, tapi tidak dapat source code-nya ya, saya dapat hexadesimalnya, jadi saya tidak terlalu banyak, tidak bisa mengambil atau mengolah di sisi softwarenya. Nah, yang saya lihat itu diagramnya komplit, diagramnya komplit, terus saya coba implementasikan. Saya lihat diagramnya terus terang, awalnya saya agak sedikit kurang ini ya, kurang rasa percaya diri karena spare part-nya rada sulit didapat gitu kan. Terus saya perlahan-lahan saya coba latihan, akhirnya saya dapat part-part yang sulit itu saya gantikan dengan rangkaian sendiri gitu. Jadi seperti unit PA-nya dan unit driver-nya saya ganti dengan rangkaian sendiri gitu. Kecuali bagian main core-nya saya nggak bisa otak-atik karena di situ pusat kontrolnya. Jadi Matoa Project Malamut ini saya sebut MPM, SA itu standalone. Ada yang paham nggak? Mohon maaf saya tanya yang di sini, kira-kira sudah mengerti apa itu radio SDR atau belum? Belum pernah? Udah pernah? Yang belum sama sekali SDR?
Belum pernah. Ya, jadi gini, standalone itu artinya kalau saya bisa melakukan semua hal, ya, saya bisa melakukan semua hal, saya berarti standalone. Kalau saya tidak bisa melakukan semua hal, saya bisa bantuan sama Pak Anto mengerjakan misalnya pekerjaan satu, saya pekerjaan dua, nanti digabung, outputnya seperti apa, itu bisa dikatakan tidak standalone. Jadi kalau standalone itu maksudnya saya bisa mengerjakan semua, gitu, semua prosesnya. Gitu. Oke, paham ya? Dijelaskan SDR-nya itu sendiri singkatan apa? Nah, kita masuk ke halaman berikutnya ya. Kita masuk ke halaman berikutnya, saya anggap pengenalan terhadap SDR. Oke. Jadi secara konsep SDR, kalau kita translate secara langsung, SDR itu semua adalah suatu komponen yang berbasis software. Jadi suatu perangkat yang berbasis software. Kita tidak ada berpikir itu hardware. Jadi semua dioperating lewat software. Gitu. Udah paham ya maksudnya ya? Jadi kinerjanya itu dioperating lewat software. Nah, secara fungsional ini di poin nomor 2. Secara fungsional, pengertian secara fungsional adalah di poin nomor 2. Software itu bisa menggantikan fungsi daripada mixer. Ya, ada bayangan nggak? Kenapa kok software bisa menjadi mixer? Gitu. Mungkin yang orang yang tidak mengenal radio SDR dia akan bingung gitu. Kok mixer bisa jadi software ini bisa menggantikan sebagai mixer? Gitu. Itu satu. Nah, setelah itu filter. Kalau mixer itu gampang. Sinyal minus, sinyal positif nanti digabung menjadi 4 komponen. Minus plus atau minus plus atau plus minus. Gitu. Jadi kalau dua sinyal digabung, nanti keluar berbentuk lower sideband, upper sideband, AM segala macam, itu semuanya setelah pencampuran. Gitu. Nah, yang filter ini udah mengenalkan kalau radio SDR itu bisa di-adjust bandwidth-nya. Sudah mengenalkan bahwa SDR itu sudah bisa di-adjust dari berapa hertz sampai ke puluhan kilohertz, itu juga bisa di-adjust. Itu kunci filternya ada di sini. Sebelumnya nanti pertanyaan dulu. Nah, kita bilang bersebelahan spasinya jarak 5 kilo dari kita. Terus yang kita di sini SDR itu kan kita bisa lihat spektrumnya kan, betul nggak? Waterfall spektrum. Kelihatan itu spektrum itu kita bisa lihat ujungnya di mana. Tarik aja ke bawah, kita dapatkan bandwidth kita. Yang tadinya kita pakai 3 kilo, 2,5 kilo, pakailah cuma 1,8 kilo. Ya kan? Sehingga merisip itu tidak ada gangguan dari channel yang di bawah kita. Nah, keuntungannya pada saat kita kontes, ya lihat kan spasinya kan sangat-sangat dekat. Iya, langganan, narasumber langganan. Supaya sehat terus. Iya, siap.